Gaza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Laga tunda antara Fiorentina kontra Inter akan dimainkan kembali pada Jumat dini hari waktu Indonesia. Pertandingan akan berlangsung dimulai dari menit ketika insiden Eduardo Bove terjadi, yang berarti menyisakan sekitar 75 menit pertandingan. Menurut laporan Gazzetta dello Sport, Denzel Dumfries dipastikan tetap bisa memperkuat Inter dalam pertandingan tunda kontra Fiorentina, meski telah menerima kartu kuning pada laga derby Milan kemarin yang membuatnya mengumpulkan 5 kartu kuning. Hal yang berarti ia harus melewati 1 pertandingan Inter. Namun pertandingan yang akan ia lewati adalah pertandingan Inter melawan Fiorentina di San Siro, bukan di Firenze, karena pertandingan ini merupakan kejadian luar biasa dan laga tunda. Susunan 11 pemain pertama juga akan sama seperti yang diumumkan klub saat laga berlangsung beberapa bulan lalu. Hanya boleh diganti jika ada yang cedera atau dalam kondisi tidak fit. Sementara itu, menurut Sky Sport Italia melalui jurnalis Matteo Barzaghi, Inter tidak dapat menurunkan Nicola Zalewski dalam laga tunda tersebut. Hal ini disebabkan oleh aturan yang melarang pemain baru bermain di pertandingan tunda dengan kejadian luar biasa seperti ini. Stefan De Vrij memiliki kontrak dengan Inter Milan hingga tahun 2025 dengan opsi perpanjangan hingga 30 Juni 2026. Ia adalah salah satu bek tengah terbaik saat ini. Pemain asal Belanda itu tampil gemilang musim ini, dan klub yakin bahwa pahlawan derby della Madonnina ini akan menjadi aset berharga bagi skuad musim depan dan memberikan kontribusi signifikan. Bek asal Belanda yang akan berusia 33 tahun pada hari Rabu 5 Februari telah berseragam Inter Milan sejak 2018. Ia berpotensi mendapatkan perpanjangan kontrak hingga 30 Juni 2027. Dalam beberapa hari mendatang, perwakilan De Vrij, Federico Pastorello, akan bertemu dengan pihak klub untuk membahas perpanjangan kontrak ini. Inter Milan berupaya menyelesaikan kesepakatan ini sebelum Piala Dunia antar klub. De Vrij saat ini menerima gaji sebesar 3,8 juta euro dan Inter Milan ingin memperpanjang kontraknya tanpa perubahan signifikan pada gajinya. Jika kesepakatan tercapai, Inter Milan akan memiliki jaminan solid di lini belakang mereka. Napoli dan Lazio juga dikabarkan tertarik pada De Vrij. Sementara itu, agennya Pastorello menegaskan bahwa De Vrij pantas mendapat perpanjangan kontrak. Dia pantas mendapatkan semua ini. Dia adalah pria yang selalu menunjukkan keseriusan dan profesionalisme. Saya sangat bahagia untuknya, tegas sang agen. Menurut laporan Sky Sport Italia, Inter sempat mempertimbangkan untuk mendatangkan penyerang baru di bursa transfer musim dingin. Namun langkah tersebut terhambat karena tidak ada tawaran yang masuk untuk 2 pemain yang harus meninggalkan klub jika penyerang baru tiba. 2 pemain yang dimaksud adalah Joaquin Correa dan Marko Arnautovic. Laporan tersebut menegaskan bahwa mulai musim depan, keduanya tidak lagi menjadi bagian dari skuad Nerazzurri. Correa gagal menunjukkan performa yang konsisten sejak bergabung dengan Inter. Sementara itu, Arnautovic yang kembali ke klub pada musim panas lalu juga kesulitan memberikan kontribusi maksimal akibat cedera dan performa yang kurang meyakinkan. Dengan keputusan ini, Inter kemungkinan baru akan mencari opsi tambahan untuk lini serang pada bursa transfer spesial untuk peserta Piala Dunia antar klub atau pada sesi musim panas mendatang.
Jurnalis Sky Sport Gianluca Di Marzio mengungkapkan bahwa Juventus sempat mempertimbangkan untuk merekrut gelandang Inter Davide Fratesi pada bursa transfer musim dingin. Namun upaya itu terbentur dengan sikap tegas Nerazzurri yang menetapkan harga tinggi untuk sang pemain. Jika Douglas Luiz hengkang secara permanen, maka Juventus akan mencoba merekrut Fratesi. Namun mereka akan menghadapi tembok besar dari Inter seperti halnya Roma sebelumnya, ujar Di Marzio kepada Sky Sport. Inter dikabarkan mematok harga 45 juta euro untuk Fratesi dan angka ini hanya berlaku untuk tim yang dianggap bukan pesaing langsung Inter. Jika pesaing langsung di Liga, maka angkanya bisa mencapai 80 hingga 90 juta euro. Hal inilah yang membuat klub peminat berpikir dua kali. Hingga penutupan bursa transfer, sang gelandang tetap bertahan di Giuseppe Meazza dan menjadi bagian penting dalam skuad Simone Inzaghi. Inter tidak hanya fokus pada performa tim saat ini, tetapi juga merencanakan masa depan. Tim asuhan Simone Inzaghi terus bergerak ke arah peremajaan skuad dan langkah terbaru klub di Viale della Liberazione perlu dicermati. Proyek tim U23 yang sangat diinginkan oleh Giuseppe Marotta sedang dalam tahap pengembangan sebagai bagian dari rencana jangka panjang klub. Perhatian khusus diberikan kepada para pemain muda dari tim Primavera asuhan Andrea Zanzetta yang semakin menunjukkan potensi mereka bersama Inter. Dua pemain muda yang menonjol adalah Giacomo De Pieri yang baru-baru ini melakukan debutnya di tim utama Inter Milan dalam pertandingan Liga Champions melawan AS Monaco, dan Matteo Lavelli. Keduanya telah memperpanjang kontrak mereka seperti yang diumumkan oleh klub. FC Internazionale Milano mengumumkan bahwa telah mencapai kesepakatan perpanjangan kontrak jangka panjang dengan Giacomo De Pieri dan Matteo Lavelli. Inter Milan juga telah menyelesaikan transfer Petar Sucic yang akan bergabung pada bulan Juni. Gelandang Dinamo Zagreb ini akan tetap dipinjamkan ke klubnya saat ini selama beberapa bulan ke depan. Namun Direktur Olahraga Piero Ausilio dan CEO Giuseppe Marotta telah mengamankan pemain kelahiran 2003 ini dengan biaya transfer sebesar 14 juta euro ditambah bonus 2 juta euro. Transfer ini merupakan bagian dari strategi baru pemilik klub OEK3 yang bertujuan untuk meremajakan skuad. FC Internazionale Milano mengonfirmasi bahwa Alessandro Antonello resmi meninggalkan klub pada Senin 3 Februari 2025. Antonello yang menjabat sebagai CEO corporate memutuskan hengkang untuk mengejar tantangan baru dalam karirnya. Sepanjang masa jabatannya, Antonello dikenal atas profesionalismenya yang berdampak signifikan terhadap pertumbuhan klub, baik dalam aspek manajerial maupun peningkatan pendapatan. Kontribusinya juga turut berperan dalam keberhasilan Inter meraih 7 trofi utama, termasuk 2 gelar Scudetto, 2 trofi Coppa Italia, serta 3 gelar Supercoppa Italiana. Alessandro Antonello akan menjadi CEO utama dari AS Roma.